Yo, welcome back to my channel di Sarjana Cuan, channel terkece dan terkeren masa kini ya. Sampurasun semuanya, kumaha damang, para ngabes-ngabes urang. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezeki kalian masing-masing nih. Kembali lagi dengan gue ya. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan memprediksikan 5 pertandingan. Di sini gue udah siapin tim-timnya ya. Yang pertama gue ngambil dari Liga Turki ya. Di sini ada Galatasaray melawan Istanbul, dan yang kedua di sini ada Rijespor melawan Trabzonspor ya. Dan yang ketiga ini gua ngambil dari Piala Belgia nih, yang mempertemukan antara Royal Union melawan Anderlecht ya. Dan di pertandingan keempat di sini gua ngambil dari Piala FA nih, yang mempertemukan antara Bournemouth melawan Swansea City. Dan di pertandingan terakhir di sini gua ngambil dari Copa del Rey, yang mempertemukan antara Atletico Madrid melawan Sevilla ya. Oke, sebelum lanjut ke prediksi nih, di sini gue bakal bahas build YouTube gua yang tanggal 23-24 Januari ya 2024. Di prediksi gua di sini Sporting Lisbon kemarin itu gua kan ada ngambil kurs setengah dan juga under ya. Di sini mereka berakhir dengan skor 1-0 dimenangkan oleh Sporting Braga ya. Kita di prank oleh Sporting Lisbon. Kita loss 1 di sini ya gara-gara Sporting Lisbon. Kalau nggak kita udah bisa nikmatin uang jajan dari Papa Badut nih. Nah, di pertandingan kedua ya, di sini gua ngambil Angers ya, ngambil kurs seperempat seperti prediksi gua di YouTube gue ya. Di sini Angers berhasil menang ya. Dan di pertandingan ketiga, di sini ada Heart melawan Gude. Di sini gua ngambil over 2/4 dan di sini juga lebih dari 3 gol ya. Di sini gua menang ya. Dan di pertandingan keempat di sini ada Real Sociedad melawan Celta Vigo. Di sini gua ngambil Real Sociedad mengambil kurs seperempat, yang dimana di sini dimenangkan oleh Real Sociedad kalau nggak salah skornya itu 1-2 ya. Dan di pertandingan terakhir di sini gua prediksi Chelsea bakal win ya, karena di leg pertama Chelsea udah kalah. Terbukti di sini Chelsea menang besar dengan skor 6-1. Di sini gua ngambil over 3-3/4 ya. Jelas overnya dapat, dan juga untuk handicapnya juga dapat ya untuk Chelsea. Kita kalah hanya di Sporting Lisbon aja, suwe banget. Harusnya gue ngambil ke undernya aja ya kan, ngambil ke over undernya, nggak usah ngambil ke handicap. Di sini kita kalah 1 gara-gara Sporting Lisbon, kurang ajar ya. Tapi nggak apa-apa, kita gas terus sampai dapat uang jajan dari Papa Badut nih. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita lanjut masuk ke prediksi kita nih. Di prediksi pertama gue udah siapin timnya ya. Di sini ada Galatasaray melawan Istanbul. Kita lanjut masuk ke head to head dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Galatasaray berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari Istanbul, di sini Istanbul nampaknya baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih, 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan Galatasaray melawan Istanbul, di sini nampaknya masih ditujukan ke Galatasaray ya. Di sini kalau kita lihat Galatasaray berhasil mendapatkan 5 kali kemenangannya secara berturut-turut atas Istanbul. Sementara Istanbul itu sendiri ya, di sini Istanbul belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Galatasaray ya. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Turki ya, di sini Galatasaray berada di posisi kedua dengan ratingnya 54 ya. Sama dengan Fenerbahce nih, sang pemuncak klasemen ya. Di sini sama-sama mendapatkan 54 poin ya dari 21 pertandingan. Sementara Istanbul berada di zona degradasi nih, di juru kunci ya. Dia peringkat 20. Dan untuk di posisi keduanya ini jauh banget posisinya, tinggalan 11 poin. Sementara Istanbul hanya mampu mendapatkan 10 poin aja nih dari 21 pertandingan. Ini juru kunci dari Liga Turki ya, yaitu Istanbul. Oke, kita lanjut masuk langsung ke angka yang diberikan oleh para bandot ya. Oke, di sini bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2,5 dan 2/4. Runnernya para bandot menyediakan angkanya ada angka 3,5 dan 3/4. Dan di prediksi ini gue saranin kalian bisa ngambil ke Galatasaray dengan ngambil kur 2/4 ya. Kalian bisa ngambil ke Galatasaray dengan kur 2/4. Dan untuk over runnernya kalian bisa ngambil ke over 33/4.
Prediksi skor gua antara Galatasaray melawan Istanbul 4-1 ya. 4-1. Nah, kalau kalian se-feeling sama prediksi gua, kalian bisa langsung gas ya. Kita lanjut masuk ke prediksi selanjutnya nih. Oke, di prediksi selanjutnya di sini ada Rijespor melawan Trabzonspor ya. Kita lanjut masuk ke head to head dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Rijespor baru bisa mendapatkan 2 kali kemenangan aja nih. Dan 3 kali pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Trabzonspor berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Rijespor melawan Trabzonspor, di sini nampaknya sama kuatnya ya, baik Rijespor maupun Trabzonspor ya, sama-sama mendapatkan 2 kali kemenangannya nih. Dan 1 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Nah, kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Turki ya, di sini Trabzonspor berada di posisi ketiga dengan rank poinnya 37 poin ya dari 21 pertandingan. Sementara Rijespor sendiri berada di posisi kelima nih dengan rank poinnya 32 poin dari 21 pertandingan ya. Selisihnya 5 poin untuk mengejar posisi Trabzonspor ya. Kita lanjut masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot nih. Oke, di sini bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga ada angka lek-lekan ya. Dan untuk operatornya, para bandot menyediakan angkanya, ada angka 2,5 dan 2,4. Dan pada kesempatan kali ini, gua saranin kalian bisa menahan ke Rijespor dengan ngambil angka handicapnya ke 1/4. Dan untuk operatornya, kalian bisa ngambil ke over 2,5 ya. Ini prediksi antara Rijespor melawan Trabzonspor. Di sini gue yakin Rijespor bakal win ya dengan skor 2-1. Dan kalau kita masuk ke pertandingan ketiga kita nih. Di pertandingan ketiga kita mempertemukan antara Royal Union melawan Anderlecht ya. Nah, kita lanjut aja langsung masuk ke head to head dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Royal Union, di sini Royal Union berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Anderlecht berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Royal Union melawan Anderlecht nih. Di sini masih didominasi oleh Royal Union ya. Di sini Royal Union berhasil mendapatkan 5 kali kemenangannya secara berturut-turut. Sementara Anderlecht sendiri belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Royal Union ya. Di pertandingan Piala Belgia sebelumnya ini Royal Union bertemu dengan Beveren ya. Di sini Royal Union berhasil unggul dengan skor 0-2 nih. Dan di pertandingan Piala Belgia sebelumnya juga Anderlecht bertemu dengan Estel Liège ya. Di sini Anderlecht berhasil menang dengan skor 2-0. Dan kalau kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini, para bandot menyediakan angkanya ada angka setengah dan juga angka 3/4. Dan untuk operatornya, para bandot menyediakan angkanya ada angka 2/3 dan 2,5. Dan di periode sini, gua saranin kalian bisa ngambil ke Royal Union, bukan pur setengah ya. Dan untuk operatornya, kalian bisa ngambil ke over 2,5 nih. Prediksi untuk Royal Union melawan Anderlecht di sini 2-1. Ini untuk prediksi gua antara Royal Union melawan Anderlecht ya. Oke, kita lanjut masuk ke pertandingan keempat nih. Di sini kita udah ditunggu dari Piala FA yang mempertemukan antara Bournemouth melawan Swansea City ya. Kita lanjut masuk ke head to head dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Bournemouth, di sini Bournemouth berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Swansea berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Bournemouth melawan Swansea City nih. Di sini Bournemouth berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Swansea nih. Sementara Swansea itu sendiri belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali ya. Di sini Swansea baru bisa mendapatkan 2 kali hasil imbang aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Bournemouth.
Kalau kita masuk di pertandingan Piala FA sebelumnya ya, di sini Bournemouth bertemu dengan KPR. Di sini Bournemouth berhasil menang dengan skor 2-3 ya. Sementara Swansea tersendiri di pertandingan sebelumnya bertemu dengan Morecambe nih. Di sini Swansea berhasil menang dengan skor 2-0 ya. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini, para bandot menyediakan angkanya ada angka 1/3/4 dan 1,5. Dan untuk operatornya, para bandot menyediakan angkanya ada angka 3 dan 3,3/4. Dan di prediksi ini, gue saranin kalian bisa menahan ke Swansea ya. Kalian bisa ngambil ke handicapnya dengan ngambil handicap ke 1/3/4. Dan untuk operatornya, kalian bisa ngambil ke over 3 nih. Di sini pilihin gue Bournemouth bakal win selisih 1 gol ya. Prediksi untuk Bournemouth melawan Swansea ini 3-2 dari gue ya. Oke, kita lanjut masuk ke pertandingan yang terakhir nih. Di pertandingan terakhir ini, gue ngambil dari Copa del Rey ya, yang mempertemukan antara Atletico Madrid bertemu dengan Sevilla. Kita lanjut aja langsung masuk ke head to head dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Atletico Madrid ya, Atletico Madrid berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan nih. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini namanya Sevilla baru bisa mendapatkan 2 kali kemenangan aja ya, dan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Atletico Madrid melawan Sevilla, di sini namanya masih diunggulkan ke Atletico Madrid nih. Di sini Atletico Madrid berhasil menang dengan mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Sevilla ya. Sementara Sevilla tersendiri belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Atletico Madrid. Di sini Sevilla baru bisa menahan imbang aja ya sebanyak 2 kali nih. Dan kalau kita masuk di pertandingan Copa del Rey sebelumnya ya, di sini Copa del Rey sebelumnya Atletico Madrid bertemu dengan Real Madrid ya. Di sini Atletico Madrid berhasil menang dengan skor 4-2. Di pertandingan Copa del Rey sebelumnya, Sevilla bertemu dengan Getafe. Di sini Sevilla berhasil unggul dengan skor 1-3 ya. Kita lanjut masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot ya. Di sini bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1 dan juga ada angka 3/4. Operatornya, para bandot menyediakan angkanya ada angka 2/3/4 dan 2,5 nih. Dan pada kesempatan kali ini, gua saranin kalian bisa ngambil ke Atletico Madrid ya. Kalian bisa ngambil ke FUR 1 nih. FUR 1. Untuk operatornya, di sini kalian bisa ngambil ke under 2,5 ya. Gua nggak tahu kenapa ya, pilih gua nih Atletico Madrid melawan Sevilla bakal terjadi under ya. Di sini gue yakin tapi Atletico Madrid bakal menang ya. Prediksi skor gua 2-0 untuk Atletico Madrid. Oke, dan ini adalah 5 rangkuman prediksi yang barusan gue bahas tadi ya. Bagi kalian pecinta single bet, kalian bisa tinggal pilih aja nih. Tinggal ngambil kayak handicapnya atau ngambil ke operatornya ya. Dan juga untuk parlaynya juga kalian bisa tinggal pilih. Ngambil angka handicap atau ngambil ke operatornya ya. Utamakan pilih kalian sendiri ya. Kalau kalian sehati sama prediksi gue ini, kalian bisa gas bareng-bareng ya. Oke, mungkin ini dulu nih yang gue bisa prediksikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tentukan dengan pilih kalian sendiri ya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi atau prediksi-prediksi bola lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja nih join ya. Join di link WhatsApp gue maupun di sosial media gue lainnya. Nanti bakal gue taruh di link deskripsi maupun di kolom komentar gue ya. Dan di sini udah tertera nomor WhatsApp gue ya di bawah ini. Kalian bisa tinggal catat dan langsung hubungi ke nomor WhatsApp gue ya. Langsung gue masukin ke grup ya. Tanpa lama-lama ya, kita sharing-sharing bareng dan tukar prediksi bareng ya. Oke, sampai bertemu di prediksi-prediksi selanjutnya. Terima kasih dan salam sarjana cuan.